Assalamualaikum teman-teman yang ada di rumah. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman. Aku mau cerita tentang pengalaman aku, bagaimana cara menjadi bidan dan biayanya itu berapa. Tentu aja ini pengalaman aku pada saat aku kuliah ya teman-teman, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Jadi kan berbeda ya, agak berbeda dengan saat ini. Aku kenapa bikin video ini karena sebagian subscriber aku itu banyak yang nanya gimana sih cara menjadi bidan, terus biayanya, terus apalagi ya, lulus dari SMA, IPA atau IPS bisa nggak gitu. Makanya aku bikin video ini. Barangkali teman-teman di rumah ada yang punya cita-cita jadi bidan. Oke, kita mulai sekarang ya teman-teman. Kalau misalkan jadi bidan itu pokoknya bisa kuliah di Akademi Kebidanan. Kalau udah lulus SMU, jurusannya IPA atau IPS sama aja, bisa kok ke Akbid. Nah, untuk Akbid sendiri itu 3 tahun. 3 tahun terus nanti lulus kan. Kalau misalkan udah lulus, udah wisuda, itu bukan berarti teman-teman itu udah bisa buka praktek atau bisa kerja di mana-mana gitu. Itu belum teman-teman. Setelah lulus kalian itu harus UKOM dulu, uji kompetensi, untuk mendapatkan STR atau surat tanda registrasi bidan. Itu untuk menyatakan bahwa kalian udah sah menjadi bidan kayak gitu. Nah, kalau yang terbaru itu nanti kalau misalkan mau buka praktek itu harus S1 dan profesi kebidanan. Itu nanti dilanjut. Tapi ini dari T3 dulu ya, teman-teman. Nah, kalau dulu kurang lebih ya, teman-teman, aku itu biaya masuk untuk daftar bidan itu kurang lebih sekitar di bawah 15 juta dulu. Di bawah 15 juta itu 10 tahun yang lalu ya. Jadi sekarang ya kurang lebih bisa 20, 25 kayak gitu. Tapi kan itu juga tergantung institusi ya teman-teman. Kalau aku dulu swasta, ya mungkin kalau sekarang swasta bisa aja mungkin segitu 20 atau 25 untuk sekarang. Kalau dulu aku ya di bawah 15 gitu. Itu untuk uang masuknya aja, uang pangkal ya berarti. Segitu. Terus untuk SPP sama praktek itu kurang lebih berapa ya? SPP sama praktek berarti kurang lebih ya 5 juta ya dulu. Kurang lebih 5 jutaan teman-teman per semester. Nah, kalau untuk Akbid itu ada 6 semester. Ya. Itu untuk SPP sama uang praktek aja. Nah, belum kalau misalkan ada ujian pantom gitu. Ujian pantom itu yang pakai boneka ya. Terus belum lagi hadir mandi itu bajunya di situ. Belum lagi kalau misalkan kita itu di akhir-akhir semester pas udah kita mau lulus itu banyak banget ujian teman-teman. Uji OSKA, terus uji pantom, terus kita harus mencari ibu hamil. Nah, itu trimesternya nanti ditentukan dari kampus, mau trimester 2, 3 atau trimester 1 kayak gitu. Biasanya sih nanti dikasih tahu dari kampus. Intinya nanti kalau misalkan kita mau lulus itu nanti kita akan menjalani serangkaian ujian. Pasti yang udah kuliah Akbid itu pasti ngerasain lah serangkaian ujian itu seperti apa nanti pada akhir kita mau lulus. Nah, kalau misalkan uji pantom itu bayar lagi. Terus kita kalau misalkan nyari ibu hamil itu kita juga itu kita kasih bingkisan, kita kasih uang transport segala macam, itu juga kita sendiri ya guys. Kan kita itu tugasnya untuk mencari ibu hamil itu di anamnesa, di data, terus jadi kasus kita yang akan kita angkat di karya tulis ilmiah kita, KTI kita. Jadi kalau misalkan kita kan kunjungan dong, pasti kita kunjungan berapa kali ke ibu hamil itu. Paling enggak kan kita bawalah gift gitu.
bingkisan ke pasiennya, karena kita juga butuh datanya juga kayak gitu. Itu biasa untuk mahasiswa bidan. Terus biasanya ada jadwal tersendiri tanggal sekian. Nanti pasien kita itu kita bawa ke kampus atau ke mana, pokoknya sesuai dengan perjanjian dengan dosennya lah. Biasanya sih di kampus gitu. Dulu aku di kampus, jadi dibawa ibu hamil kita untuk kita periksa gitu. Itu juga kan transport semuanya kita yang nanggung. Pokoknya ibu hamilnya itu duduk manis. Kita hanya mencari ibu hamil, mendata untuk kita angkat di KTI kita gitu loh teman-teman. Nah, itu di luar SPP sama praktek ya. Terus apa lagi ya? Terus habis lulus juga kita harus magang ya teman-teman. Kita harus magang. Biasanya magang juga kan kita butuh transport sendiri kayak gitu. Itu pada saat kita magang. Terus ukom juga kita bayar sendiri juga ya teman-teman. Bayar lagi ukom untuk mendapatkan STR gitu. Ya kurang lebih kalian bisa hitung sendiri ya dari awal. Misalkan dulu aku kurang lebih di bawah 15, berarti sekarang 20 atau 25. Terus dulu aku SPP sama praktek kurang lebih di bawah 5 juta atau 5 juta gitu ya. Sekarang bisa 10 juta gitu bisa ya, dikali 6 semester ditambah sama itu yang bawa ibu hamil, kita harus cari pasien. Terus apalagi ya, pokoknya ujian-ujian sebelum kita mau lulus gitu. Belum KTI kita kan revisi ya teman-teman. Itu juga butuh perjuangan banget karena kita otak-atik, kita revisi lagi, kita konsul ke dosen, terus kita revisi lagi. Itu juga butuh biaya kita sendiri gitu teman-teman. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, insya Allah kalau misalkan kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti Allah akan bantu gitu teman-teman ya. Tidak usah putus asa, cita-cita kalian tercapai, amin. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Sekian dulu video dari aku, dah.